Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustaftahi bihamdihi wathana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan najati fil ula wal ma'al sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al amma ba'd fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, ada bapak-bapak nih, para asatizah, para pegawai dan yang kami sayangi anak anda santri Mahat Tahfiz Al-Madaniyah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat tersebut sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Dan syukur itu membuat pula nikmat senantiasa bertambah. Baiklah para masyayikh, para santri yang saya muliakan, yang saya hormati dan cintai, bersyukur kita kepada Allah atas majelis ini dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberkahi Allah ke majelis ikra ini, amin. Melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Masuk pada pasal yang ketiga, fi Adabil Alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi. Setelah beliau membahas tentang adabul alim fi nafsihi wa fi majlisihi, sekarang masuk pada adabul alim fi ma'a talabatihi. Adab seorang ulama, seorang guru bersama para muridnya, rahimahumullah, para muridnya hafizahumullah. Yang pertama, wahwa arba'ata asyara naw'an. Ada sebanyak 14 macam akhlak atau adab seorang alim, seorang guru bersama murid-muridnya di majelisnya. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah. Ikhlas an-niyyah, yaitu mengikhlaskan niat. Karena niat yang tidak ikhlas banyak masalahnya. Pertama, amal kita tidak dihitung. Maka seorang alim dalam menyampaikan atau mengajar mesti dengan niat yang ikhlas mengajarkan murid-muridnya. Yang kedua, niat yang tidak ikhlas juga membuat mengajar itu terasa membebani, berat. Tetapi dengan niat yang ikhlas justru menyenangkan. Mengajar itu adalah menyenangkan. Dengan niat yang ikhlas juga akan mendapatkan sambutan yang sama dari yang mendengar.
sering disebutkan oleh para guru kita, ma kharaja minal qalbi dakhala fil qalb aw waqa'a fil qalb. Yang keluar dari hati akan masuk pula ke dalam hati. Artinya yang keluar dari hati yang ikhlas dari seorang guru, maka itu pula yang sampai ke dalam hati para muridnya. Kemudian orang yang ikhlas akan lebih banyak sabar dengan keadaan atau menghadapi murid-muridnya. Misalnya yang diriwayatkan bagaimana kesabaran seorang alim seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, diulang-ulang di majelis salah seorang muridnya yang kesohor Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, tidak paham-paham. Kalau sempat kita tidak ikhlas mengajar, tentu kita bilang pengenlah kakiannya sah bongak bonong angkung dan sebagainya, keluar berbagai istilah-istilah yang tidak baik. Tapi justru karena malu pada yang lain, Ar-Rabi' pergi. Nah, apa yang dilakukan oleh Syafi'i? Kalau dia tidak ikhlas, terserah mau pergi mau tidak, apa guna bagi saya. Tapi Imam Syafi'i langsung mencarinya ke rumahnya dan mengajaknya untuk belajar kembali dan menjelaskan kepadanya apa yang tadi dia tidak paham. Sampai dia paham. Karena Imam Syafi'i paham sekali bahwa nasab yang paling panjang itu adalah nasab ilmu. Kalau nasab keturunan kadang-kadang terputus kan? Sempat pula yang keturunan kita yang kelima mandul semua, dah habis sampai di situ. Tapi kalau ilmu enggak. Ilmu Imam Asy-Syafi'i sampai hari ini sampai pada kita. Ilmu Rabi kita alaihi salatu wassalam sampai ini sampai pada kita. Jadi nasab kata Imam Syafi'i, nasab paling panjang itu adalah ilmu. Maka di ayo Rabi' kita duduk kembali, kita pelajari apa yang tadi kamu belum mengerti. Sampai dia paham. Sampai keluar perkataan Imam Asy-Syafi'i yang terkenal, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka ilman la at'amtuk. Andainya ilmu ini bisa diberikan dengan cara disuapkan, aku suapkan ilmu ini kepadamu. Jadi tidak bisa pakai disuapkan, harus belajar keras. Kalau bisa ditransfer aja melalui pepaya, melalui batang ubi, melalui batiak, atau melalui cewadah, ya mudah sekali berilmu. Tapi ilmu ini harus berijtihad. Nah, karena dia berat, diperlukan niat. Qala rahimahullah, al-awwal ayaqsida bi ta'limihim wa tahzibihim wajallahi ta'ala. Bahwa seorang alim ketika mengajar murid-muridnya bermaksud, yakni al-qasd, karena niat itu adalah qasdu fil qalb, berniat dengan mengajar mereka itu dan dengan mendidik mereka, mentahzib, mendidik mereka wajah Allah Ta'ala, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan mengharapkan wajah selain Allah, tapi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa nasral ilmi wa ihya asy-syara', dengan tujuan pula menebar ilmu dan menghidupkan syariat. Kalau ilmu tidak disebar, orang tidak mengenal. Kalau orang tidak mengenal syariat, maka syariat tidak akan hidup. Ketika dulu kita belajar, tidak sesempurna kita belajar hari ini, banyak yang tidak kita ketahui. Karena dulu wirid potong komi, ya, hanya wirid potong
Qami yang intinya adalah kenduri. Atau kendurinya makan lemak. Anam. Jadi kadang-kadang ya segitulah yang sampai barangkali di antara disebutkan oleh beliau-beliau itu. Semoga Allah menerima dan mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmatinya. Dulu jarang kita mendapatkan hafiz atau santri yang hafal 30 juz. Karena waktu itu sudah hafal juz 30 sudah digelar hafiz. Sah? Sekarang Masya Allah kalau dibilang kita hafal juz 30 malu kita sekarang. Sah? Anak-anak Masya Allah sudah rata-rata hafiz 30 juz. Kemudian hadis dan sunnah waktu itu belum begitu menyebar. Walaupun hadis sudah sampai, tapi kan tidak seperti yang kita lihat hari ini yang disebut dengan mengaji sunnah. Walaupun semua ahlu sunnah iya, cuman ya, termasuk rokok pun termasuk sunnah juga waktu itu. Rokok itu ciri khas alus sunnah. Jadi Buya waktu itu sambil berceramah, alhamdulillah, ayah wassalatu wassalam, sambil kadang-kadang ya. Jadi karena Buya semua begitu, maka jamaah pun sama. 2 Buya 5 ambui jamaah. Makanya di tiang-tiang itu banyak asbak rokok dulu. Jadinya sebab orang belum tahu atau tidak mau tahu bahwa rokok itu bukan ciri khas ahlus sunnah. Nah, makanya kalau ada yang membalikkan itu kembali, itu membangkit batang terendam. Ya, ada yang nyambut bahwa ahlus sunnah itu mesti merokok buyanya. Itu buya lamo. Nah, dulu alhamdulillah kalau pulang kita dulu pulang musabaqah Ustaz ya, itu dapat juara, tentu dapat hadiah. Apa ancak hadiah untuk Buya? Yang paling ancak pria punya selera. Atau mutu berani diadu. Tahu? Nyalakan merahmu. Itu hadiah yang paling diketahui. Curi-curi mengasapi mulut, siap-siap untuk dibermasalahkan. Sah? Nah, jadi oleh itu kaum muslimin. Jadi kenapa? Karena ilmu tidak hidup sehingga syariat banyak yang mati. Oleh sebab itu mengamalkan ilmu menghidupkan syariat. Dulu kalau Ustaz karena celana waktu itu sampai kelas 4 tidak ganti-ganti. Awalnya kelas 1 isbal, kelas 4 sudah cingkrang. Pas kelas 4 tu sering dikejar sama Buya. Orang selalu premannya. Dibilangnya celana cingkrang tu celana preman. Karena tahun 70-an dulu celana preman-preman, orang-orang apa namanya? Ya, artis, tampilan, penyanyi-penyanyi rata-rata cingkrang. Sehingga Buya sabun itu celana preman. Kami tidak tahu itu sunnah. Bahwa membuka mata kaki bagi laki-laki adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allahu a'lam, tidak pernah dibahas waktu itu. Sekarang kita jadi tahu. Sahih? Dulu tidak ada pembicaraan tentang, hampir-hampir tidak ada ya, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Setelah mengaji kita tahu ternyata kullu bid'atin hasanah. Kullu bid'atin hasanah bagi pemeluk-pemeluknya, bagi pecinta-pecintanya. Tidak ada bid'ah yang tidak hasanah bagi yang penyuka. Tetapi bagi yang cinta sunnah tidak ada bid'ah hasanah. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Itu juga termasuk yang tidak familiar di pelajaran kita dulu. Oleh itu, kenapa sekarang orang
pada banyak membicara, karena memang sifatnya ilmu itu kalau sudah menyebar maka akan menghapus kejahilan, dan kejahilan tidak mudah menghapusnya. Ahli-ahli kejahilan akan berusaha mempertahankannya. Bukankah masyarakat jahiliyah dulu ketika Nabi SAW membawa ilmu Al-Quran dan Sunnah ini, ditentang atau diterima? Ditentang atau diterima? Ditentang dengan keras. Mereka tidak menyangka mereka itu jahil waktu itu, sehingga mereka tentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang jahil hari ini yang menentang sunnah Nabi Alaihi Wasallam, karena memang belum berilmu, sehingga an-nasu aduwwu ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Baiklah ikhwani, para santri yang saya muliakan. Kemudian saya melanjutkan wa dawamu zuhuril haqqi wa khumulal batil. Sebagaimana dia niatkan supaya kebenaran itu senantiasa zahir selamanya. Senantiasa zahir artinya menang dan dominan selamanya. Wa khumulal batil, sebagaimana kita ingin menghapus atau membuat lemahnya atau tidak dikenalnya kebatilan. Jadi bukan kebatilan yang dominan, tapi kebatilan itu dilupakan orang. Kalau di ketika kejahilan yang dominan, tentu kebatilan yang nak tampil ke atas, ke permukaan, sehingga yang dikenal adalah kebatilan dan ahli batil. Tapi ketika ilmu menyebar, maka yang dikenal adalah ilmu dan kebenaran, sedangkan kebatilan akan mengerucut sendiri. Wa dawama khairul ummati bi kathrati ulama'iha. Dia niatkan pula semoga kebaikan umat senantiasa banyak. Dengan apa? Bi kathrati ulama'iha. Karena kebaikan itu senantiasa bertahan kalau ulamanya banyak. Jadi oleh sebab itu seorang guru tak boleh khawatir. Ini kan penyakit juga bagi sebagian, kalau pandai lo muik pada awaknya, tak impik gelombang. Kan ada juga ya? Ada yang khawatir muridnya lebih dikenal dari dirinya. Padahal sebenarnya murid lebih pintar dari guru, tanda guru berhasil mendidik. Kemudian murid tak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari gurunya. Pasti walaupun dia tidak mengakui, tapi orang tahu bahwa dia hebat itu karena pernah mondok di Al-Madaniyah. Dia hafiz Quran karena pernah di Al-Madaniyah. Orang tahu semua. Ya, pimpinan tertinggi Al-Madaniyah adalah Buya Ki Haji Ismail Ramli LC. Dokter, tidak bisa dihapus. Dicoba hapus, nanti sayang hidupkan kembali itu. Bahwa ini murid Sianu, sahih. Tapi kalau guru yang terkenal, bisa saja dia tidak mengakui muridnya. Misalnya, ia pernah Madaniyah tapi tongkau dulunya, misalnya. Tapi kalau murid tidak bisa menghilangkan nama. Oleh sebab itu berbahagialah bila murid kita lebih hebat dari kita. Sama juga anak kita lebih hebat kita, tidak ada masalah. Tidak akan lepas. Bahkan mohon maaf, lawan kita pun kalau lebih hebat dari kita, terangkat tidak kita? Lawan kita lebih hebat, terangkat tidak kita? Andainya Ustaz main bola sama Ronaldo, CR7. Kira-kira hebat enggak saya? Hebat. Walaupun kalah 19-0. Tapi sudah tercatat pernah bertanding dengan CR7. Kalian kan enggak pernah kan? Itu. Jadi ambil positifnya. Jangan main-main tuh lawan ustaz itu lawannya orang hebat.
Makanya sebenarnya kita tidak perlu khawatir orang lain lebih hebat dari kita. Jelas? Jadi kalau ada kawan hebat, didorong terus supaya jadi orang hebat. Ya, awak contoh tak bisa sehebat nyor kan? Iya, nyelapal 10 apa sajus tebata-batanya, dorong dia, beri semangat. Kalau perlu selamanya bersamanya. So kalau jadi uang ayahnya ya, dia jadi sopir uangnya. Sah? Lumayan sopir presiden, sopir gubernur, sah? Asal jangan melenceng dari jalur. Dah. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi kita ingin dengan menyebarkan ilmu itu supaya umat senantiasa dalam kebaikan yang banyak dengan banyaknya para ulamanya. Jadi buatlah sekolah. Makanya ketika ada orang bilang, Ustaz, tu ismu sekolah, lah di tibunnya. Ustaz saya buat sekolah, lah di sekolah situ. Ancak mana? Bakuang bui awak deh. Bakuang bui berarti berkurang kerja. Sah? Berkurang kerja. Kalau nak kerja banyak atau kerja sedikit? Lebih mudah kerja sedikit. Sah? Jelas? Jadi makanya bahkan saya katakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan orang lain dalam dakwah ini berarti sudah menggantikan posisi kita lebih maju. Kita pekerjaan tidak ada kurangnya loh. Ya pekerjaan banyak sekali. Walhamdulillah. Oleh itu jangan pernah khawatir. Lanjut terus. Ada orang bikin sekolah di samping sini misalnya. Jangan takut. Kalau perlu merger atau bekerja sama. Ya, kalau dia yang maju, dia yang akuisisi kita. Kalau kita yang maju, kita yang akui dia. Dan seterusnya. Aman kan? Aman karena kita perlu sebanyak mungkin ulama. Karena kalau ulama banyak, umat dalam kebaikan. Tidaklah lahirnya aliran-aliran menyimpang, tidak lahirnya kesesatan, tidak banyak kemaksiatan kecuali karena ulamanya kurang. Yang banyak orang jahil. Tentu orang jahil lantiangan dia. Sah? Kalau sempat di sebuah kota itu 500 ulama. Ya pentolan kejahilan hanya 50. Segannya sama ulama itu. Sah? Tapi kalau seandainya di kota itu 5 juta yang jahilnya, 50 cuma ulamanya. Tentu lancangannya. Weh, wak buat ke wang ibu ya tu deh. 5 awang namanya. Hanya 50 orang. Paham tak? Tapi kalau seandainya banyak ulama, maka kekuatan itu akan menjadi orang akan mempertimbangkan untuk melakukan penyimpangan dan kemaksiatan. Banyaknya tempat-tempat maksiat, banyaknya aliran-aliran menyimpang karena tadi ulamanya kurang. Sehingga lahir kejahiliaan. Lahir adalah kejahiliaan. Oleh sebab itu maka niatkan supaya umat ini dalam kebaikan selalu dengan banyaknya para ulama. Kemudian dia niatkan waqtinaba sawabahum, dan juga meniatkan seorang guru berniat dengan mengajar ini saya akan dapat pahala mereka. Bayangkan kalau sempat saya jadi dosen, setiap yang tamat wisuda diangkat bekerja, dan setiap bekerja mereka dapat gaji, saya juga dapat gaji yang sama. Semangat enggak? Misalnya Ustaz sekarang semua yang tamat Madaniyah dapat gaji sebulan per orang 5 juta. Setiap orang masuk ke rekening Ustaz tanpa mengurangi jatah orang itu. Semangat tak ngajar Ustaz? Semangatlah. Jadi niatkan. Hakikatnya ketika kita mengajar, kalau ilmu itu disebar dan ilmu itu dihafal dan diajar, maka kita dapat pahala orang yang mengamalkan. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan dapat pahala seperti yang mengerjakan. Orang terima gaji
kita juga terima gaji. Semakin banyak gaji kita. Jangan lupa itu. Boleh kan? Boleh enggak? Kan enggak mengambil bagian dia. Sah? Nah, lalu kita jangan bilang pula awak podek belajar susah Islam dapat banyak gajinya. Sah? Enggak ada masalah. Kalian ajar pula orang nanti. Sah? Punya pula murid-murid, buka pula sekolah tahfiz. Sah? Nanti punya pula murid-murid, mungkin lebih daripada Ustaz Is dapat gaji. Sah? Nah, karena itu berlaku berjenjang atau dengan istilah MLM, multi level marketing halal. Ini halal karena Allah yang memberikan. La yanqusu min ujurihim syai'an, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Paham? Nah, bahkan kalau orang yang melakukan itu, ya tingkat keikhlasannya tinggi, maka dia dapat gaji bonus lebih banyak. Kalau Ustaz Is dapat gaji pokoknya, paham? Hanya dapat gaji pokok. Tapi kalau yang melakukan dapat bonus dan insentif lainnya atau tunjangan-tunjangan lainnya. Baiklah, ikhwani akhwati fillah, wa tasili thawabi ma yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim. Bahkan kita niatkan mendapatkan pahala orang terakhir yang mendapatkan ilmu ini. Kan ilmu ini turun-temurun diwariskan kan? Semua itu dapat bagian kita. Semua itu bagian kita. Niatkan itu. Karena itu adalah niat yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakata du'aihim lahu wa tarahhumahum alaihi. Oh, iya juga. Kita juga berharap keberkahan doa mereka dan tarahhum murid-murid setelah kita meninggal. Kira-kira kalian kalau sudah mati ada doa kalian doakan? Ada kan? Minimal hari matinya aja. Inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Masa itu aja tidak mau kalian doakan? Sah? Asal sampai berita mati Ustaz Dasman katanya. Ya, kalau boleh mati itu, ya saya minta pada Allah, aminkan ya. Malam ini saya ngaji, besok subuh setelah sholat subuh saya mati. Tapi bukan subuh besok, weh. Iya. Maksudnya jangan lama-lama sakitnya. Bilang amin. Amin lah. Malamnya masih ngajar hadis atau ilmu, besok subuh setelah sholat subuh meninggal. Sah? Alhamdulillah. Tapi jangan besok subuh ya. Besok subuh masih ada janji besok. Nah, tapi kalau begitu ajal wajib kita terima. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ilmu yang saya ajarkan, kalau saya dengan niat yang ikhlas, saya niatkan pula mudah-mudahan nanti didoakan oleh murid. Rasanya kalau mati saya mustahil pula tidak ada satupun murid yang mendoakan, sah? Kecuali jahat betul saya ya. Enggak ya? Kan enggak kan? Alhamdulillah baik betul enggak juga. Tapi jahat betul juga tidak. Minimal kalaupun jahat guru kita bilang semoga Allah mengampuninya, sah? Semoga Allah memang maafkan. Guru, dulu memang aku dendam, tapi sekarang tiada lagi yang dipendam. Sah? Alhamdulillah sudah aku maafkan semua. Jelas? Jadi subhanallah, niatkan itu semua dapat barakah doa mereka. Wa dukhulahu fi silsilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum. Dan bahagia ketika kita masuk dari rantaian ilmu antara murid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mesti antusias dan semangat selalu, jangan masukkan yang bukan dari Nabi dalam silsilah ilmu kita. Sah? Berupayalah yang diberikan itu yang teraplikasi murni dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diada-adakan orang hapus saja dulu.
yang diada-adakan, karena Nabi melarang mengada-ngada. Biarlah yang pasti, karena yang pasti dari Nabi itu pasti diterima. Tapi yang diada-adakan oleh orang lain itu belum tentu diterima. Dan justru lebih pasti ditolak, karena Nabi kita bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oh, kalian salah paham tuh katanya. Lah, enggak apa-apa, yang penting sepaham dengan Nabi. Daripada betul paham tapi betul-betul bercanggah dengan pemahaman Nabi. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Lalu ada yang bilang kullu bid'atin hasanah. Tentu beda mazhab dengan Nabi. Sah? Kalau beda mazhab dengan Nabi, yang mana kita ikuti? Mazhab Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idadahu fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkamihi. Dan niatkan pula semoga kita termasuk, yakni guru, seorang alim, meniatkan supaya termasuk dalam bilangan orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah dan hukum-hukumnya. Kita jadi pos yang menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada murid-murid ini. Kalau pesan Allah yang kita bawa, kita orang penting enggak ya? Coba lihat ketika Mayor Teddy ya, jadi ajudan Pak Prabowo, jadi orang penting enggak dia? Jadi yang penting enggak? Masya Allah, seluruh mata tertuju kepada beliau. Sah? Semoga Allah bimbing dengan taufik dan hidayah. Sah? Menjadi orang yang menjaga presiden kita, dan semoga Allah berikan pula presiden kita taufik dan hidayah untuk selalu berbuat terbaik untuk bangsa ini dan khususnya umat ini. Amin. Sah? Kalau sempat dia baik kan kita dapat kebaikannya. Masuk MBG di sini? Oh, enggak ya. Masih khawatir. Enggak apa-apa. Enggak masuk, enggak masalah ya. Mungkin yang lain masuk. Sah? Padahal suatu saat dipilihnya Madaniyah sebagai tempat kunjungan kerja. Bilang amin, enggak mustahil kan? Jadi, semoga Allah mudahkan. Baik. Jadi menjadi penyampai wahyu itu adalah syaraf, kemuliaan. Karena yang kita bawa bukan sembarang pesan, tapi pesan dari yang maha berkuasa, yang maha berilmu, yang maha pengasih dan maha penyayang. Pasti pesan-pesannya yang terpenting. Ma'asyiral ikhwah, fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin. Karena mengajarkan ilmu termasuk perkara agama yang paling penting. Tadi kita katakan, dengan ilmu tegak syariat, dengan ilmu berjalan hukum, dengan ilmu sejahtera rakyat, dengan ilmu terjamin keamanan. Sah? Yang buat masalah kacau itu kan orang-orang tidak berilmu, lalu diberi tanggung jawab untuk jadi pengaman. Akhirnya pengaman yang buruk-buruk, bukan pengaman yang baik. Makanya perlu ilmu. Sah? Perlu ilmu. Dan bila itu terjadi, maka agama ini berjalan. Dan bila agama ini berjalan, maka sistem kehidupan manusia berjalan dengan baik. Wa a'la darajatil mu'minin. Oh, ternyata juga mengajar ilmu termasuk derajat paling tinggi. Nanti di akhirat banyak yang cemburu pada guru-guru ini, para ulama ini. Banyak yang cemburu karena dia, masya Allah, mengajar satu orang ini menebar 1000 orang, yang 1000 ini menebar 1000. Akhirnya pahalanya sampai kepadanya padahal dia tidak lagi menyadarinya. Jelas? Dan mati pun kita tetap mengalir pahala au ilmin yuntafa'u bihi. Masya Allah, tabarakallah. Mas, waktu saya? Kita azan dulu. Nah.
Allahumma barik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la wa nashhadu an la ilaha Baik, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari pemaparan Syekh bahwasanya kita mesti meniatkan ini dan itu semuanya, yang semuanya adalah kebaikan yang disahkan dan boleh diniatkan, karena itu adalah sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, seperti kata Imam Al-Qasimi rahimahullah dalam Al-Wa'dul Matlub min Qudil Qulub, ketika beliau membahas tentang pengaruh niat terhadap amal, bahwa semakin banyak yang kita niatkan dari suatu amal, semakin besar dan semakin utama amal itu. Maka tadi saya dari awal meniatkan mengajar, mendidik itu untuk mendapatkan wajah Allah. Kemudian untuk menebar ilmu, menghilangkan kejahilan, menghidupkan syariat. Berniat supaya semakin banyak ulama di umat ini, semoga kebaikan semakin banyak. Kemudian niatkan pula masuk dalam silsilah rantaian ilmu antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagian daripada silsilah itu. Ini juga silsilah kebaikan. Kemudian berharap pula kalau mereka jadi ulama, orang-orang berilmu, jadi orang saleh, mendoakan kita setelah kita tiada. Ini semua menambah kebaikan amal kita mengajar itu, karena niatnya banyak. Maka Nabi katakan innamal a'malu binniyat, dengan banyak niatnya. Baik. Kemudian bahwasanya terakhir boleh katakan bahwa mengajarkan ilmu termasuk perkara agama yang paling utama, sah, dan yang paling tinggi derajatnya. Tahu tak tuan-tuan? Mengajar ilmu itu derajatnya tinggi sekali, sah. Bahkan seperti kata Az-Zuhri, ta'limu sunnatin, mengajarkan satu sunnah, khairun min ibadati sanatain, lebih afdal daripada ibadah 2 tahun. Maksudnya ibadah sunat.
2 tahun. Nah, talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sanah. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada ibadah sunat setahun. Tahu tak kenapa? Karena ibadah sunat tadi tidak berlaku sistem LMLM. Sah? Manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Sedangkan mengajarkan ilmu, manfaatnya berkembang untuk banyak orang. Maka semakin besar manfaatnya, semakin besar kebaikan dan pahalanya. Jelas? Baik. Jadi kalau jadi guru jangan lupa meniatkan ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengambil atau menyebutkan salah satu dalil untuk menunjukkan kebesaran mengajar tadi. Qala rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu. Nah, itu ayat tuh. dah mulai. Ini bahaya ni Pak ni. Baca inna malaikatahu yusallun. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta penduduk langit-langit. Kan langit banyak lapisnya. Kemudian bumi. Hatta namlah, sampai qasam yang dibolehkan. Ini maksudnya adalah litakid. Ma hadza illa mansibun jasim. Kalau begini Allah doakan, malaikat doakan, makhluk-makhluk mendoakan, tidak lain dan tidak bukan kecuali mansib jasim, kedudukan yang besar. Kedudukan yang besar. Wa inna nailahu la fawzun azim, dan mendapatkannya adalah kemenangan yang besar. Na'udzubillahi min qawati'ihi, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang membuat kita berhenti. Ya qawati', yaitu yang membuat kita terputus. Wa mukaddiratihi, atau yang mengeruhkan niat kita. Awalnya bersemangat, habis tu loyo. Awalnya Masya Allah menggebu-gebu, tapi lama-lama juga terkena virus yang membuat kita surut semangat. Tidak, kita berlindung pada Allah, jangan sampai ada yang memutus jalan kita, dan jangan pula ada yang membuat gelapnya jalan atau kaburnya jalan kita menuntut ilmu. Wa mujibati hirmanihi wa fawatihi, dan hal-hal yang mengakibatkan kita tidak mendapatkan ilmu. Apa yang tidak mendapatkan ilmu? Tidak ikhlas. Apa yang menyebabkan kita tidak mendapatkan ilmu, dapat kebaikan adalah maksiat. Apa yang ini dan sebagainya? Durhaka. Apa yang menyebabkan kita dapat ilmu? Juga bid'ah. Sah? Karena bid'ah itu menghalangi ilmu. Ya, karena kalau dia di atasnya bid'ah, ilmu tidak mau berkawan. Kalaupun berkawan, rusak ilmu dibuatnya. Rusak ilmu dibuatnya. Oleh itu, kita berharap kepada Allah SWT jangan sampai ada hal-hal yang memotong kita, menghentikan jalan kita, mengaburkan, menggelapkan jalan kita, atau menyebabkan kita tidak berhasil mencapai dan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, kalian, kita semua jangan sama sekali tidak menjadi guru kebaikan. Niatkan ya. Apapun profesi nanti. Kalau profesi kan tak ada masalah. Jadi manajer, tapi di kantornya, di perusahaannya orang ngaji semua. Sah? Yang tak sempat undang Ustaz Is nanti. Sah? Kan ada murid yang bupati lagi Ustaz ya. Tak sempat Ustaz Is, cucu saya. Saya kan tak ada lagi waktu itu, sah? Masih ya? Katanya besok. Nah, kalau tidak ada lagi, murid-murid saya, sah? Sah? Atau kalian misalnya nak jadi pilot, mana tahu kan?
Nah, besok kalau udah pilot, pramugarinya bercadar semua. Mungkin enggak? Kan kita yang atur, yang punya pesawat kita, pilotnya kita, iya kita ganti. Yang biasanya membuat maksiat dengan melihatkan aurat, besok menjadi wanita-wanita taat. Paham? Kan tidak ada masalah kan? Dokter bisa bercadar, pilot bisa bercadar, tentara pun bisa bercadar. Tidak tahu kalian? Ada seorang, tapi cerita lagi saya lama nanti. Tapi ciri singkat saja, di sebuah peperangan ada seorang wanita bercadar mengalahkan panglima orang kafir itu. Bisa kan? Bisa kan? Mau tahu? Cari cerita sendiri nanti. Nah, jadi banyak. Bahkan di jadi tertutup muka tidak menghalangi tugas. Hanya syaitan-syaitan aja menghiasi. Kalau nanti pakai cadar tidak bisa melayani. Supaya nanti musafirnya tidak kena musafir tanpa mahram, maka kita tugaskan suami-suami mereka sebagai pramugaranya. Jadi yang berhak jadi pramugari sini mesti bersuami dalam tugas. Kalau tidak ada suaminya, kita pilotnya yang menikahinya. Kan boleh lebih dari satu kan? Akhirnya dia musafir dengan suaminya. Aman? Sekarang belum bisa karena rata-rata orang tak berilmu. Tidak bisa. Makanya giatkan ilmu di mana-mana. Giatkan ilmu di seluruh bidang. Tentu akan ada penghalang, wajib. Karena ini ada penghalang. Orang-orang jahil akan selalu menghalangi ini. Tapi alhamdulillah kita dibuka kesempatan luas-luas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh oleh aturan dan perundangan bahwa kita bebas menuntut ilmu dengan syarat ilmu yang benar. Dah, siap jadi guru ya? Insinyur ngajar juga, dokter ngajar juga, bankir ngajar juga, politikus ngajar juga. Ada politikus? Mau kalian jadi politikus? Tidak mau. Kenapa? Kan perlu juga ahli politik kita. Jadi harus, pokoknya kalau diisi orang berilmu, maka segala sesuatu itu kan menjadi baik. Buktinya di zaman Nabi, buktinya zaman Khulafa, buktinya zaman Umar bin Abdul Aziz, dan buktinya hari ini masih kita buktikan di negeri yang ilmu banyak, maka keamanan, kemakmuran lebih terjamin. Tapi di mana banyak kejahilan, akhirnya banyak golongan-golongan sehingga tidak aman, kemudian juga tidak nyaman, sehingga terjadi perselisihan yang tak berkesudahan. Ini memprovokasi, ini menghasut, ini memfitnah, ini bicara tanpa ilmu, akhirnya umat terpecah-pecah berkeping-keping. Semoga Allah SWT menjadikan di tangan kalian nanti para ulama semakin banyak, sehingga negeri ini semakin adil, makmur, aman dan sentosa. Kalau jadi presiden nanti mana tahu? Jadi presiden, menterinya ngaji semua. Ya, diwajibkan salat subuh wajib berjamaah. Kalau 3 kali tidak ganti di reshuffle. Kalau tidak, yang penting ikut rapat walaupun tidak salat. Itu kan payah jadinya. Padahal taufik itu ada pada orang yang menjaga salat, bukan yang senantiasa rapat. Saya sudah mencoba itu. Hampir berkelahi di rapat, selesai dengan salat. Alhamdulillah selesai. Selesai salat 15 menit, selesai rapat, habis itu makan bersama. Kalau sempat dilanjutkan jadi tidak salat, lama debatnya, lama berkecamuknya, dan salat tinggal, makan lambat. Makanya nanti kalau kalian jadi pimpinan rapat di dewan misalnya, kalian adalah orang yang paham bahwa salat adalah pencari inspirasi, penyelesai dan pencari solusi dalam banyak masalah. Jangan dijadikan salat sebagai pengganggu. Sebagaimana kebanyakan hari ini
menganggap masuknya waktu solat sebagai pengganggu acara. Ndah, kita jadikan acara utama kita adalah solat. Jelas? Perlu ulama ya. Rajin-rajin belajar. Pokoknya jangan pikir jadi apa jadi pekerja. Kerja itu banyak. Yang kurang adalah ilmu. Kerja apa? Banyak. Yang kurang adalah PT. Tak masalah kurang PT tapi rezeki banyak. Sah? PT biar kurang tak masalah. Tapi biar rezeki banyak. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sekira jelas sekali. Tak ada yang perlu ditanyakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar